Salam sejahtera bagimu, amangenang yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman kehidupan memberi kami hidup. Karena firman Tuhan adalah kebutuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan menyandingkan kami bersama-sama dengan kamu. Horas amangenang yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Anda memperhatikan tren healing anak muda zaman sekarang di media sosial? Liburan ke Bali dibilang healing. Minum kopi susu mahal di kafe estetik dibilang healing. Sampai-sampai kemarin saya melihat ada sebuah foto yang diunggah, foto langit mendung dengan tulisan butuh me time untuk menyembuhkan inner child yang terluka. Padahal, jika dilihat dari waktunya, dia hanya capek karena kurang tidur, karena terlalu banyak bermain game sampai subuh. Kita hidup di zaman yang sangat aneh. Di satu sisi, kita sangat vokal membicarakan kesehatan mental dan kepenatan hidup. Tetapi di sisi lain, kita sangat takut terlihat lemah di hadapan orang lain. Kita selalu ingin terlihat menyala, sukses dan penuh energi seperti baterai handphone yang baru dicas. Bicara soal sesuatu yang menyala dalam kehidupan, dalam hal ini konteks kegelapan, mari kita tengok sebuah fenomena alam yang sangat indah. Ada sebutan hewan yang disebut kunang-kunang. Dulu tradisi kuno, baik di Asia maupun cerita-cerita di rakyat Yahudi kuno, kunang-kunang sering disimbolkan sebagai pembawa harapan di malam yang pekat. Secara biologis mereka menghasilkan cahaya dingin melalui reaksi kimia di perut mereka yang disebut dengan bioluminescence. Cahaya itu menggunakan energi dalam tubuhnya untuk berkomunikasi dan mencari pasangan di tengah rimba yang gelap gulita. Indah sekali bukan? Selama berabad-abad para penyair memuji keindahan cahaya kunang-kunang itu yang menari di kegelapan malam. Tetapi mari kita lihat fakta biologisnya secara penuh empati. Cahaya itu sebenarnya adalah jeritan energi yang sangat menguras fisik mereka. Untuk menghasilkan energi yang indah itu, seekor kunang-kunang harus membakar cadangan energi dalam tubuhnya secara ekstrim. Faktanya, beberapa spesies kunang-kunang dewasa bahkan tidak makan sama sekali. Mereka hidup hanya dari sisa energi saat mereka masih menjadi larva. Mereka rela membakar diri, habis memancarkan keindahannya bagi mata manusia yang memandang, dan mungkin bagi spesiesnya, hanya untuk kemudian mati dalam hitungan tenaga. Cahaya yang mereka hasilkan sangat romantis. Adalah sebuah tarian kematian yang sunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga digambarkan oleh Paulus dalam pelayanannya saat itu. Kita berefleksi ketika kita melayani, tersenyum, berkhotbah, mengajar, menguatkan orang lain. Kita menjadi cahaya bagi mereka yang sedang tersesat di tengah kegelapan masalah hidup. Namun di dalam batin kita tahu benar baterai fisik dan emosional kita sedang diganggu. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang kita lemah dan kita sedang membakar diri kita demi menerangi orang lain. Menjadi pertanyaan mengapa kita tidak berhenti saja dan membiarkan kegelapan itu menang. Paulus mengajarkan pergumulan pribadinya. Dikala 2 Korintus dituliskan, situasi pelayanannya yang baik dan di sisi lain ada yang kurang. Orang-orang mulai mempertanyakan wibawa dan kredibilitas kerasulannya. Ia ditekan oleh rasul yang disebut palsu.
Mereka mengatakan bahwa rabi ataupun rasul ataupun pengajar yang baik adalah hidup makmur, tidak lemah, sukses. Mereka melihat penderitaan fisik Paulus sebagai tanda kegagalan rohani. Dianggap sebagai tanda bahwa ia tidak diberkati Allah. Bahkan kritik mereka sampai pada sebuah bahasa atau seni berbicara, seni retorika. Paulus tidak pandai berkhotbah dibandingkan dengan ahli Yunani lainnya. Paulus mengatakan bukan karena, tapi karena kekuatan Tuhan bekerja melalui kelemahanku. Dia pakai metafora itu di ayat 7, harta dalam bejana tanah liat. Paulus tidak berontak terhadap kondisi itu, tapi dia ingin mengatakan kepada banyak orang. Pada zaman itu orang-orang menyimpan barang berharga di sebuah tempayan ataupun tempat dari tanah liat yang mudah pecah, murah, dan tidak menarik perhatian para pencuri. Tapi bagi Paulus, bejana tanah liat itu yang murah dan mudah pecah itu menyimpan harta rohani yang luar biasa. Paulus menggunakan bahasa yang sama. Dan ini menunjukkan bahwa tubuh manusia yang rapuh, fana, penuh penderitaan, tapi di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku, tapi kehebatan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di saat Paulus merasakan kelemahan itu, nadanya berubah drastis menjadi sebuah proklamasi iman yang megah. Paulus mengajarkan dimulai dengan kata, karena kami tahu. Asal katanya adalah oidia. Penafsir mengatakan, ini bukan sekedar tahu secara kognitif, ini adalah sebuah kepastian teologis, kepastian yang mengakar pada kebangkitan Kristus. Ini bukan pemahaman logis semata. Ini bukan sekedar harapan yang hampa. Ia hadir dengan sebuah kesadaran penuh yang berakar pada fakta sejarah. Yesus sudah bangkit. Kita merayakannya. Yang lain juga menjelaskan bahwa Paulus tidak sedang berkata bahwa dia akan menyelamatkan dirinya. Tapi dia ingin mengatakan kembali bahwa Allah Bapa yang membangkitkannya. Penafsir yang lain mengatakan kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa masa lalu yang terisolasi. Kebangkitannya adalah buah sulung. Karena Kristus sudah bangkit, maka rantai kematian itu sudah putus secara otomatis melalui kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah hal yang pasti. Dan Paulus melihat bahwa hidup kita sudah menyatu dengan Kristus. Sehingga maut apapun tidak akan mampu menghancurkan tubuh kita. Tidak akan sanggup menahan kita di dalam kubur sekalipun. Kemudian dia pakai bahasa dihadapkan. Inilah yang ditutup oleh Paulus dengan mengatakan kita ditempatkan di samping. Para penafsir mengatakan kembali, ini merujuk pada sebuah momen di mana seorang hamba yang bersusah payah di medan perang, kemudian dibawa pulang oleh rajanya dan didudukkan di tempat terhormat dalam sebuah pesta kemenangan. Bayangkan namanya. Ternyata pengharapan yang dikatakan Paulus bukan suatu hal yang terbatas. Tapi pengharapan itu suatu hal yang pasti. Dan Allah berinisiatif menjemput orang-orang yang terluka dan menudukkannya di tempat yang terhormat. Di era modern sekarang kita dituntut berpenampilan yang terbaik, bukan? Firman Tuhan inilah jawaban dari pergumulan kita. Di kala dunia dan dunia pelayanan mengharapkan kita melakukan yang terbaik, Calvert menekankan kekristenan bukan tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri melalui pelayanan yang hebat, melainkan bagaimana kita bersandar pada apa yang telah Allah lakukan dalam kebangkitan Kristus. Saat ini kita diajak mengingat penderitaan dan kelelahan fisik dalam pelayanan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Itu justru bahkan menjadi bukti bahwa kita sedang membawa harta itu di dalam bejana tanah liat
kita sendiri. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini secara pribadi. Ketika saya merenungkannya, dada saya serasa sesak dengan rasa haru dan empati. Seringkali kita merasa sendirian dalam pelayanan yang sangat meletihkan, perjuangan hidup yang harus dipertanggungjawabkan di tengah-tengah keluarga. Kita merasa seperti kita sebut saja para ahli yang coba berlari di tengah kesunyian dan debu, namun mereka harus sampai pada sebuah titik finish. Dan firman Tuhan hari ini membisikkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak sedang berlari menuju maut yang sia-sia. Mari kita imani firman Tuhan ini bagaikan dunia yang sangat menghargai keamanan dan hasil instan. Mari berikan satu tamparan dan sekaligus pelukan hangat. Tamparannya di saat mengikut Kristus, melayani Kristus, dan melayani gerejanya dan samanya. Memang menguras tenaga dan air mata. Ada salib yang nyata. Namun di samping itu, pelayanan sejati bukanlah pelayanan tanpa luka, melainkan pelayanan yang terus melangkah maju, karena tahu bahwa maut badani bukanlah akhir dari segalanya. Dan ada pelukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh dan jiwa kita memang punya batasan. Kita bukan mesin. Di saat keletihan itu memiliki tanggal kadaluarsanya. Kebangkitan adalah jaminan bahwa tidak ada tetes keringat dan air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Gunakan ajakan untuk mengatakan kepada dirimu dan orang lain, Tuhan mengerti betapa beratnya beban yang sedang kamu pikul dan Tuhan mengasihimu. Saya boleh akhiri firman Tuhan hari ini. Ingatlah bejana yang hampir retak. Paulus yang sedang terpuruk dan dipertanyakan oleh orang banyak. Dia mengalami penderitaan hidup yang bertubi-tubi. Namun ingatlah kembali firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepadamu bahwa kami tahu dengan kesadaran kami bersama-sama dengan Allah. Ada kuasa Allah yang sedang bekerja. Jangan tawar hati. Dan saya akhiri dengan bahasa, tetaplah setia, tetaplah menyala, dan percayalah bersama-sama dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan dan penopangan hidup. Mari bahasakan kepada banyak orang. Tuhan mengasihimu dan biarlah pelayananmu menjadi hidup yang terberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami dikuatkan untuk terus melayani Tuhan dan belajar dari Paulus bahwa kebangkitan adalah satu jawaban untuk kami terus berlari, untuk menyala di tengah-tengah keterpurukan. Dan biarlah kami boleh dipuaskan dari rasa haus yang membuat kami terganggu di dalam aktivitas kami sehari-hari dalam melayani dan juga di tengah-tengah pergumulan pekerjaan dan masyarakat. Terpujilah Kristus yang menolong kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.